Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi. Oke teman-teman ya, berjumpa lagi dengan saya pecinta figur yang selalu membongkar figurnya atau figur barunya di meja bongkar-bongkar dan berbagi kesenangan dengan teman-teman di rumah sesama pecinta figur ya. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya ingin mendokumentasikan ya, berbagi kebahagiaan dengan satu figur yang saya nilai ini penuh drama teman-teman ya. Jadi item yang ada di depan saya, teman-teman sudah bisa membaca ya dari thumbnail atau bisa melihat dari thumbnail mungkin atau dengan judulnya. Item yang saya buka ini berbau dengan HG Dragon Ball, kembali lagi teman-teman ya, dengan HG Dragon Ball. Dan ini adalah item yang sangat-sangat sulit untuk didapatkan dan tergolong apa ya, termahal sampai saat ini. Tapi saya beruntung, saya nggak mendapatkan harga termahal ya. Saya bisa mendapatkan, walaupun kemarin sempat ada drama dengan figur ini untuk saya mendapatkannya. Dan masih beruntung saya masih bisa mendapatkan harga walaupun tidak terlalu murah ya. Saya bisa mendapatkan minimal lah, tidak seperti atau tidak mendapatkan harga yang paling mahal. Karena perlu saya informasikan teman-teman ya, dengan figur ini sekarang ya, untuk saat ini di Jepang ya, khususnya di Jepang, bahkan di Indonesia itu pun sudah jarang nggak menemukan teman-teman ya. Di Indonesia kolektor atau mungkin memang mereka tidak mau menjual karena itemnya sudah benar-benar mahal. Di Jepang ini sudah ada yang harga sampai 30.000 yen, 40.000 yen, bisa tergolong di atasnya 4 juta lah. Minimal kita harus mendapatkan item ini dengan harga 4 juta kalau kita tidak beruntung teman-teman ya. Jadi kalau saya ingin item ini, saya sebenarnya sudah mau menabung teman-teman ya. Jadi mau menabung, ingin membeli item ini, yaitu adalah HG Perfect Cell ya, Perfect Cell. Jadi waktu saya ingin menginginkan untuk mengkoleksi item ini, saya sudah mulai menabung karena saya tahu di Jepang harganya ini sudah mencapai titik 4 juta, itu yang paling murah teman-teman ya. Jadi saya coba menabung, tapi beruntungnya setelah beberapa, mungkin nggak sampai 1 tahun lah teman-teman ya, waktu saya menginginkan, kalau itemnya ini rilis pada tahun 2021, dihubungkan tahun 2020, cuman rilis di tahun 2021 ya, mungkin saya mulai getol pin melengkapi koleksi dari HG itu mungkin sekitar 2021 mungkin teman-teman, 2021 2022 lah. Nah di tahun itu waktu saya ingin melengkapi item ini sudah mencapai titik 4 juta, itu yang paling murah. Dan beruntungnya di tahun 2022 ya, 2022 itu Bandai mengumumkan bahwasannya item ini akan dirilis ulang. Tapi saya nggak tahu ini benar-benar dirilis ulang atau memang stok lama yang nggak laku di Bandai dan dia melihat item ini masih laku dijual, akhirnya sama mereka dijual atau dilempar di pasaran. Dan waktu saya melihat item ini akan dirilis ulang atau reissue dengan harga tidak mencapai 2 juta, itu senangnya minta ampun teman-teman ya. Jadi saya langsung mencari reseller atau mencari seller yang bisa back order atau bisa PO, dan beruntungnya di kala itu di tahun 2022 saya menemukan seller yang mau mem-PO ini teman-teman ya. Saya waktu itu mendapatkan harga 1.850.000, jadi tergolong murah dan saya sangat senang sekali. Walaupun rilisnya itu, jadi diumumkan akan dirilis itu tahun 2022 bulan Desember teman-teman ya. Saya waktu itu masih membayar DP sebesar 600.000 dan diinformasikan akan rilis sekitar April Juni ya. Jadi tahun depannya 2023. Jadi nggak bertahun, lumayan lama, sekian bulan, hampir 1 tahun ya teman-teman ya. Jadi walaupun nunggu agak lama nggak apa-apa, nggak ada masalah karena saya mendapatkan harga yang murah 1.850.000 ya. Jadi saya bayar dan di situ titik dramanya teman-teman ya. Saya menunggu lama-lama ya, berharap ya bisa mendapatkan item yang benar-benar spesial karena harganya sudah mahal di Jepang. Saya berharap masih bisa mendapatkan harga di bawah 2 juta. Drama dimulai di tahun 2023, yaitu tepatnya Oktober September lah teman-teman ya. September ya, bulan September itu tepatnya. Karena di tahun 2023 ya saya menunggu sampai September, item ini tidak nongol-nongol dari seller, bahkan sellernya pun tidak memberikan informasi kalau item ini sudah datang atau apa, sama sekali tidak memberikan informasi. Itu yang sangat saya sesalkan teman-teman. Dan dramanya, saya coba inisiatif untuk menanyakan ke seller mengenai nasib dari orderan saya, dari pre-order dari itemnya ini.
Jadi si seller dengan entengnya menjawab akan mengecek. Nah, itu yang bikin jadi sebelum saya berinisiatif untuk menanyakan beberapa bulan sebelumnya, sebelum rilis, kalau nggak salah mungkin sebelum April Juni ya, sebelum bulan itu ya, saya menanyakan seller bagaimana nasib dengan PO1 perfect sale ya. Perfect sale gimana? Dia menjawab bahwasanya itemnya sudah berangkat dalam proses pengiriman. Jadi hati sudah senang teman-teman ya. Saya berpikir akan mendapatkan item ini segera di tahun 2023. Tapi sampai September item ini tidak nongol-nongol, dan juga si seller tidak memberikan informasi mengenai kabar dari item PO1 perfect sale reissue-nya itu teman-teman ya. Dan akhirnya saya berinisiatif nanya ke dia, dan jawaban yang bikin saya kesal dan mengejutkan, dia menginformasikan bahwasannya seluruh PO1 perfect sale di Indonesia katanya DPO. Nah, DPO ini bukan daftar pencarian orang teman-teman ya, tapi diartikan drop PO. Jadi kalau dibilang itu seluruh orderan perfect sale HG premium itu dibatalkan. Dan itu yang bikin saya kesal teman-teman, karena dia menginformasikan setelah sekian lama, hampir menunggu 1 tahun lah teman-teman, dari Desember sama ngasih DP ya, baru diinformasikan bulan September yang harusnya sudah saya terima barangnya. Coba mungkin di tengah-tengah perjalanan atau mungkin berselang 2 atau 3 bulan mungkin diinformasikan bahwasannya itemnya itu sudah DPO atau drop PO atau dibatalkan, mungkin masih bisa diterima teman-teman ya. Tapi karena ada menginformasikan setelah item ini rilis ya, dan saya nggak mendapatkan itemnya, dan diinformasikan bahwasannya itemnya itu DPO atau drop PO dan refund, dikembalikan seluruh dana, bahkan termasuk PO-an dari si Broly ya, Broly high grade real figure ya, premium dari si Broly juga dikembalikan semua. Jadi drop PO semua. Saya menanyakan kepada si seller, apakah seluruh Indonesia? Dia menjawab dengan entengnya ya, ini yang bikin saya kesel. Seluruh Indonesia tidak akan dapat itemnya itu. Karena saya penasaran, saya coba cari-cari ya, belusukan di marketplace, dan kebetulan ya di marketplace itu saya menemukan satu seller yang mem-PO ini atau membuka PO-an ini, dan sempat saya chat ya di marketplace itu, dia menginformasikan bahwasannya itemnya sudah datang di Indonesia, dan waktu dia buka itemnya sudah dikirim ke seluruh pembelinya dia yang ikut PO1 di tokonya dia. Itu yang bikin saya kesal teman-teman, kok bisa? Akhirnya coba nanya apakah masih ada item yang bisa mungkin nggak masuk ke pre-order, bisa late PO atau mungkin back order teman-teman. Dan di situ saya beruntungnya teman-teman ya, saya masih bisa mendapatkan item ini dari seller yang tadi saya belusukan, yang saya tanyakan, ternyata dia masih bisa buka untuk back order. Dan beruntungnya harganya mungkin nggak terlalu jauh, itu mungkin saya masih bisa rugi sekitar 600 sampai 700, karena saya bukan ya, 800-an lah teman, karena ini untuk harga normalnya 1.850.000, dan item ini saya dapatkan back order sebesar 2.600.000. Berapa ini? Ya 800-an lah teman, tapi nggak apa-apa, dengan harga segitu daripada saya harus membeli item ini seharga 4 juta ya, saya masih bisa mendapatkan harga 2.600.000. Ini tergolong murah teman-teman ya. Jadi di situ tetap saya ambil PO-nya, jadi uang yang dikembalikan dari seller yang tidak bertanggung jawab itu, ini mungkin saya tidak akan bocorkan di sini, tapi teman-teman kalau inbox ya, nanti akan saya sertakan dia siapa seller yang nge-PO dan DPO itu ya, akan saya informasikan, nanti akan saya sertakan link Facebook ya, link Facebook saya. Teman-teman kalau ingin tanya bisa tanya melalui DM ya, nanti akan saya informasikan. Yang mungkin seller yang tidak bisa kita percaya ya, apalagi ini berhubungan dengan item yang benar-benar kita dambakan dan limited ya, kita berharap banyak, kita sudah menaruh uang, ternyata dia melalaikan pesanannya orang tanpa ada kompensasi yang diberikan kepada pembeli yang sudah menunggu hampir 1 tahun, di mana uang saya ngendap di dia sebesar 600.000, itu tidak ada kompensasi sama sekali. Itu yang bikin saya sesalkan. Tapi beruntung masih rezekinya saya untuk mendapatkan item ini ya, saya masih bisa mendapatkan harga walaupun agak mahal 2.600.000. Saya tetap masih senang teman-teman yang mendapat item yang tergolong mahal di Jepang. Oke. Nah, di sini saya akan membuka itemnya ini di depan kamera biar teman-teman di rumah yang mungkin menunggu-nunggu. Dan perlu saya informasikan, ini mungkin sudah akan rilis versi ekstraknya atau versi KW-nya teman-teman ya. Tapi itu semua tergantung kalian mau pilih yang KW ya. Tapi kalau budgetnya teman-teman mungkin karena dengan yang kondisi sekarang harganya sudah mencapai titik 4 juta, mungkin sudah tidak ada harapan lagi buat teman-teman, mungkin kecuali teman-teman fanatik ya, silahkan nabung, masih
masih banyak di Jepang ini yang dijual dengan harga mahal, bisa nabung dari sekarang. Tapi kalau emang dengan uangnya tidak terlalu fanatik dengan original, bisa dialihkan ke versi KW atau versi ekstraknya. Ini mungkin sudah rilis dan ada beberapa seller yang sudah buka. Cuman untuk kualitasnya yaitu teman-teman ya, saya sudah 2 kali membuat video perbandingan antara original dan bajakan kayak apa mengenai AG, sudah tahu sendiri kualitasnya. Tapi semua tergantung kalian teman-teman ya. Oke, ini itemnya akan saya buka biar teman-teman di rumah bisa tahu, nanti bisa membanding-bandingkan. Yang sudah order versi KW-nya nanti bisa banding-bandingkan sendiri, karena saya tidak beli yang versi KW-nya teman-temannya. Nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman, tonton videonya ini kayak apa kualitasnya, dan nanti kalau sudah datang yang KW-nya teman-teman bisa bandingkan nanti di rumah kayak apa kualitasnya, sama baguskah atau di bawahnya atau seperti apa. Oke ya teman-teman ya, ini akan saya buka ya, ini akan saya buka, ini box coklatnya. Jadi ini sudah tidak ada bentuk paketannya, karena item ini saya ambil langsung ya, saya ambil langsung ke salesnya langsung yang back ordernya di Surabaya, Sidoarjo teman-teman ya, di Sidoarjo ya, di Sidoarjo saya ambil langsung ke rumahnya. Jadi itemnya ini datang dari Jepang dalam kondisi tanpa ada packing, jadi sudah dalam kondisi seperti ini, cuman dilengkapi dengan pengaman bagian pojoknya ya dari Pos Indonesia. Jadi kondisinya sudah dalam kondisi seperti ini, tapi bersyukur masih dalam kondisi mulus walaupun ada bekas-bekas plaster ini ya teman-teman ya. Oke, ini akan saya buka ya teman-teman, mungkin ikutin terus videonya ini ya, jangan dilompat-lompatin, nikmatin saya membongkar paket ini, nikmatin saya ini mengeluarkan figur yang baru saja saya beli ya teman-teman. Jadi jangan dilompat-lompatin biar teman-teman merasakan juga rasa sensasi senangnya mengkoleksi item baru. Yuk, ini akan saya buka teman-teman ya. Oke, ini tergolong box paling besar dari HG Premium yang dirilis oleh Bandai, karena seluruhnya itu rata-rata dia lebar ya, tapi yang ini dia agak-agak besar dan tebal teman-teman ya. Ini bisa dilihatin ya. Ini lumayan besar. Oke, ini akan saya buka teman-teman ya. Sudah kelihatan teman-teman ya. HG Premium ya, HG Premium dari Perfect Cell. Di sini ada seluruh bentukan sel yang ada di sini teman-teman ya. Oke, yuk kita akan buka teman-teman. Mantap teman-teman ya. Ini bentukan boxnya seperti ini. Jadi ini tergolong, ini adalah pemecah rekor sampai saat ini. Belum ada HG Premium yang boxnya selebar ini dan sebesar ini. Rata-rata ada yang mengecil, ada yang memanjang, ada yang lebar. Tapi kalau ini dia tebal ya teman-teman ya. Ini bisa dilihatin ya, tebal, besar ya. Ini mungkin rekor terbesar yang dimiliki Bandai untuk HG Premium dari segi boxnya, ini menang. Oke teman-teman ya, sebelum saya buka ya, sebelum saya keluarkan figurnya dari blister, nah ini teman-teman mungkin tidak seperti apa ya. Oke, ini sebelum saya buka ya figur dari boxnya, teman-teman akan saya ajak jalan-jalan dulu ya untuk melihat unbox dari Perfect Cell ya, dari figur high grade real figure Cell Perfect Set. Nah teman-teman akan saya ajak untuk keliling dulu, lihat-lihat boxnya kayak apa, biar teman-teman di rumah bisa tahu bentukan dari figur ini baik dari luar dan juga dari dalam. Yuk ikutin terus dokumentasi saya ini, yuk kita jalan-jalan dulu. Oke teman-teman ya, ini box sudah di depan kamera seperti yang saya bilang tadi. Ini teman-teman akan saya ajak untuk keliling ya, melihat kondisi box dan art boxnya itu seperti apa. Jadi biar teman-teman di rumah bisa tahu kondisi boxnya kayak apa ya, bentukannya, sebelum kita melihat ke box inti yang ada di dalam, yaitu dari blister figurnya nih teman-teman ya. Oke, ini akan saya urut dari bagian depan ya, penampang depan dari box high grade real figure Cell Perfect Set ya. Ini tampakan dari bentukan-bentukan seluruh sel, bahkan ada sel boom yang di paling belakang teman-temannya, ada sel junior ya, sel bentukan kedua, bentukan ke-1, dan yang sel bentukan terakhir yang sempurna, dan bahkan ada kepompongnya nih teman-teman ya. Ini mungkin saya pernah lihat di gambarnya juga ada telurnya ya. Nah, nanti kita lihatin aja di dalam teman-teman ya. Oke ya, ini bentukan boxnya seperti ini. Di bagian pojok kanan kalau dari posisi saya ini ada tulisan Dragon Ball Bandai Namco ya, serupa seperti bentukan high grade real figure sebelum-sebelumnya ya. Di sini juga ada high grade real figure, saya yakin tulisannya seperti itu kalau diartikan, ini dalam bahasa Jepang ya.
Di bagian bawah di sini ada apa namanya? Ada stiker ya, toe animation ya, berwarna perak di sini. Kadang berwarna emas, ini berwarna perak ya. Di sini ada judulnya. Nah, ini kalau yang baru-baru teman-teman ya, yang baru-baru high grade premium itu memiliki judul ya. Di sini high grade real figure cell perfect ya set. Jadi ada bahasa Inggrisnya di sini yang bisa kita jadikan acuan mengenai seri yang kita beli ya. Di sini ada bahasa Jepang, ini mungkin kalau bahasa diartikan mungkin serupa seperti yang di atas ini, dan juga di sini ada tulisan Bandai ya teman-teman ya. Di bawah di sini ada tulisan, nah ini teman-teman ya, ini mungkin saya tunjukkan teman-teman. Oke, nih perlu saya informasikan ya. Jadi ini adalah item reissue katanya. Ini adalah kalau dibilang rilisan ulang. Rilisan ulang otomatis harusnya ini di tahun 2023 ya, atau 2022 harusnya. Tapi di sini di boxnya di sini ada tulisan Bandai 2021 yang merupakan tanggal rilis utama ya. Jadi pertama kali item ini dirilis itu dirilis tahun 2021 teman-teman ya. Tapi kalau ini memang reissue ya, harusnya di sini adalah tanggal reissue-nya, bukan tanggal rilisan yang pertama nih teman-temannya. Ini mungkin saya nggak percaya kalau ini adalah reissue. Saya yakin ini adalah item yang belum laku mungkin di gudang ya, belum laku di gudangnya si Bandai atau reseller-reseller lain di seluruh Jepang mungkin ya. Dan ini dijadikan satu untuk dijual ulang karena pihak seller melihat di pasaran-pasaran di Jepang ini harga item ini sudah mencapai 3.000 sampai 40.000, 30.000 sampai 40.000 yen. Jadi tergolong menguntungkan. Akhirnya mereka merilis ulang. Ya, ini analoginya saya seperti itu teman-teman ya. Logisnya kalau ini adalah rilisan versi reissue itu di tahun 2022 atau 2023 ya. Tapi di sini malah tertulis 2021. Apakah ini benar reissue atau ini adalah item lama yang tidak laku dirilis dilempar lagi ke pasar? Nah, saya yakin yang pertama tadi teman-teman ya. Oke. Oke, ini bentukan depannya seperti ini. Sekarang kita lihatin bentukan samping. Untuk bentukan samping di sini serupa seperti yang di depan tadi ya, cuman dia dibikin agak-agak mengecil. Di sini ada tulisan high grade real figure ya. Di sini ada Dragon Ball set ya, seluruh bentukan dari sel. Ini mungkin kurang telurnya nih teman-teman ya. Ini bagian samping seperti ini. Terus kita lihatin bagian samping yang di sini. Oh, serupa teman-teman ya, serupa seperti tadi untuk bentukan sampingnya. Untuk bagian bawah di sini seperti ini teman-teman ya. Ini agak-agak besarnya, agak kesusahan saya untuk menampilkan di depan kamera nih teman-teman ya. Ini untuk tulisannya banyakkan bahasa Jepang dan rata-rata ini menginformasikan mengenai bahan ya di sini ya. Mengenai bahan dari figurnya, high grade real figure cell perfect ya, banyak tulisan Jepang di sini. Oke, di bagian atas, oke, kembali. Oh, bentukannya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk itemnya ini, untuk boxnya ini tergolong tebal ya, tergolong tebal, tergolong lebar, tergolong besar, dan ini yang saya bilang memecahkan rekor dari seluruh box high grade real figure ya. Oke, di bagian belakang sekarang, di bagian belakang seperti ini teman-teman ya. Ada bentukan-bentukan sel ya, dari yang sel boom ya, bentukan 1, bentukan 2, bentukan 3. Ada kepompongnya, ada sel junior, dan di bawah di sini ada bentukan telurnya nih teman-teman ya. Semuanya ada apa namanya, ada tulisan Jepang semua di sini. Oke. Jadi bentukannya seperti ini. Sekarang kita sama-sama membuka boxnya ya. Kalau kita sudah jalan-jalan dengan boxnya, kita sudah tahu kayak apa bentukan boxnya ya. Sekarang kita keluarkan figurnya dari boxnya ini teman-teman ya. Dari mana ini? Oh, ini masih tersegel teman-teman ya, masih tersegel, ini juga masih tersegel. Oke, yuk kita buka bareng-bareng nih teman-teman ya. Kita buka bareng-bareng untuk mengetahui bentukan di dalam figurnya tuh kayak apa. Perdana kita lepas atau kita robek segelnya. Mantap. Ini kalau saya bilang ini saya tidak menyangka akan mendapatkan item ini dan harga yang sangat terjangkau ya teman-teman ya. Saya nggak menyangka. Ternyata beda teman-teman ya. Jadi biasanya kalau high grade real figure premium itu ada blister, dan ini serupa seperti yang Dragon Ball GT kemarin teman ya. Ozaru, Dragon Ball GT apa kemarin itu? Yang King Kong teman-teman ya, yang Ozaru ya, Baby Ozaru. Oke, coba kita keluarkan.
Ada lagi teman-teman ya. Jadi di sini selain box yang ada di Oke, perlu saya informasikan nih teman-teman ya. Jadi selain ada box ini teman-teman ya. Jadi selain ada box ini, jadi di dalamnya ini blister dalam bentuk kardus ya teman-teman ya. Jadi blister itu dalam bentuk kardus serupa seperti yang Baby Ozaru kemarin ya, Dragon Ball GT, dia menggunakan blister dari kardus ya. Entah kenapa dia memilih dengan kardus, atau mungkin karena itemnya ini ada satu item yang besar, jadi tidak memungkinkan kalau dibikin dari blister plastik ya. Ini akan saya buka, ini mungkin yang boom teman-teman ya. Coba akan saya buka. Ternyata ini mungkin buat teman-teman yang ada di rumah ya, yang menunggu-nunggu versi KW-nya ya, yang bertanya-tanya dari kemarin gimana bentukan sel boomnya, apakah besar ya serupa dan originalnya, apakah dia mengecil ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi menunggu versi KW-nya dan bertanya-tanya untuk sel boomnya apakah serupa seperti yang original, karena kemarin ada yang bertanya, dia melihat dari gambar untuk yang versi KW-nya itu untuk besaran sel boomnya itu masih segenggaman tangan orang dewasa segini teman-teman ya. Dan ini versi yang originalnya. Versi originalnya ini bisa dibayangkan aja, ini segini teman-teman ya. Ini kalau dibilang nanti kita ukur teman-teman ya. Ini belum saya buka. Ini mungkin kalau tingginya ya, lebarannya ini sekitar 22 cm teman-teman ya. Jadi lebarnya ini 22 cm, jadi itu tergolong besar. Jadi tangan orang dewasa ini sudah nggak bisa menggenggam ini. Sedangkan versi KW yang saya lihat kemarin itu di gambarnya dia bisa digenggam seperti ini untuk yang versi KW ya teman-teman ya. Untuk versi originalnya ini kalau digenggam dengan tangan telapak tangan orang dewasa ini sudah segini ya. Nih tangannya segini teman-teman ya. Jadi mungkin sebelum saya ukur teman-teman bisa menilai ya, bisa menilai untuk ukuran yang KW itu seperti apa. Nah ini ya. Jadi ini saya keluarkan aja dulu teman-teman ya. Saya keluarkan dulu karena di dalamnya ini dia berisi Jadi di dalamnya ini teman-teman ya, dia berisi ini ya, apa namanya, berisi figur ya, berisi figur seluruh sel yang ada di sini teman-teman ya. Dan ini juga di luar ekspektasi saya teman-teman ya, perkiraan saya meleset semua, karena untuk lemari yang akan saya buat memajang ini sudah pasti sudah nggak muat teman-teman ya. Karena sebelum saya membeli ini saya lihatin ini kayaknya tidak terlalu besar seperti ini. Ternyata setelah saya memiliki itemnya dan memegang langsung, besarnya minta ampun teman-teman ya. Ini coba kebayang aja ya, ini tangan orang dewasa teman-teman ya. Nah nih bisa dilihatin teman-temannya seberapa besarnya ini. Jadi saya yakin versi KW-nya tidak akan sebesar ini. Tapi buat teman-teman mungkin yang membeli KW-nya dan hanya sekedar ingin melengkapi ya, melengkapi dari karakter-karakter yang ada di Dragon Ball, masih rekomen aja teman-teman ya. Tapi kalau tidak terlalu memperhatikan atau fanatik dengan otentik ya, dengan real figurnya, ini mungkin tidak ada masalah untuk membeli yang KW. Tapi buat yang fanatik dan pingin real figure dari item yang kalian suka dan favorit, ini recommended banget untuk membeli itemnya ini. Ini berat ya teman-teman ya, jadi untuk besarannya ini berat ya, dan besar ya, dan ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Bener-bener meleset dari ukuran ini teman-teman ya, bener-bener besar. Oke, nah ini ya. Jadi di dalam blister karton itu ada ini, dan di dalamnya ini ada figur semuanya ada di dalam. Jadi ini sekaligus wadah teman-teman ya. Jadi ini menggantikan fungsi blister. Jadi seluruh figur ada di sini semua ya. Ada ininya apa namanya, perut dari si sel boom diisi dengan seluruh figur yang ada di gambar box tadi teman-teman ya. Dan di sini apa isinya? Ini teman-teman ya. Oke, di sini masih tersisa ya, masih tersisa yang belum saya buka nih teman-teman ya. Oke, di sini tersisa yang belum saya buka. Ini mungkin kepala dari selnya. Yuk kita buka teman-teman. Kita buka bareng-bareng. Oke. Di sini ada kepalanya. Oke, biar nggak memakan tempat, akan saya singkirkan dulu untuk boxnya.
Di sini ada kepala selnya teman-teman ya, bagian atas. Mantap teman-teman ya. Jadi ini adalah seperti ini. Besar banget teman-teman ya, gede banget dan besar. Mantap ya. Jadi buat teman-teman di rumah yang bertanya-tanya kayak apa bentukannya, besarannya kayak apa, nih bisa dilihat ya bentukannya seperti apa. Besar banget teman-teman ya. Oke, ini mungkin akan saya buka satu persatu ya. Yang pertama mungkin saya akan urut dari si sel boomnya dulu, karena ini yang paling besar dan akan memakan tempat di meja bongkar-bongkar nih teman-teman ya. Entah nanti kamera ini bisa mencukupi untuk mengshoot ya figur dari sel boomnya ini teman-teman. Oke, yuk kita buka. Oke teman-teman ya, kita urut aja, kita buka dari sel boomnya dulu. Ini mungkin akan saya buka dari yang paling berat aja dulu teman-teman ya, untuk saya buka plastiknya, karena ini lumayan besar dan agak-agak berat nih teman-teman ya. Dan ini agak-agak ragu saya untuk merekam di depan kamera, apakah bisa mencukupi kameranya ini. Oke, ini mungkin akan saya buka dari ininya dulu teman-teman ya. Ini benar-benar besar ya, benar-benar besar dan berat ya. Oke, ini akan saya buka. Oke. Dari warnanya ini keren teman-teman ya, warnanya keren. Dan itemnya ini kalau dibilang berat ya. Sini teman-teman ya. Jadi kalau saya pegang seperti ini benar-benar berat dan saya sangat suka sekali dengan bahannya. Ini bahannya apa ya? PVC, ABS ya. Dan dengan pengecatan seperti ini kelihatan bagus sekali ya. Dengan sel boomnya ini teman-teman ya. Oke, yang di dalam akan saya keluarkan. Di sini ada beberapa figur nih teman-teman ya. Ini akan saya keluarkan aja dulu ya. Ini ada beberapa figur masih dalam kondisi plastikan di sini ya. Oke, ini akan saya keluarkan dulu. Oke, ini akan saya keluarkan. Oke, ini juga ada di dalamnya. Oke, kita keluarkan lagi. Ini kayak gayung teman-teman ya, kayak gayung kalau kita mau mandi nih teman-teman ya. Nih. Oke, nah nih teman-teman ya, ini adalah bentukan dari sel boom bagian perutnya yang sudah mulai membengkak ya. Bahannya ini agak-agak berat ya, dan bahannya ini keren ya. Dan di dalamnya dia kosongan seperti ini, dia tidak padat ya, dia ada kopong di bagian dalamnya. Oke. Nah ini bentukannya seperti ini teman-teman ya, tergolong besar dengan warna yang sangat bagus sekali, warna kuning agak ke kuning-kuning wortel ya. Ada gradasi-gradasinya juga di sini, keren banget. Di sini ada ekornya. Untuk ekor ini tidak bisa dibuka. Untuk ekor ini agak empuk teman-teman ya. Jadi untuk ekor ini agak-agak empuk nih. Ini mungkin karena kopong di bagian dalam ya. Jadi dia agak-agak empuk nih teman-teman. Tidak padat, dia agak-agak empuk. Oke. Untuk bagian ininya dia tidak empuk ya, dia keras ya. Ini karena dia bahannya PVC mungkin teman-teman ya. Ini keras ya. Oke. Jadi di bagian dalam dia kopong seperti ini ya, kopong ya. Untuk bagian ekor seperti tadi dia agak-agak empuk. Oke. Ini bagian ekornya. Oke, ini akan saya taruh di sini. Selanjutnya akan saya ambil bagian kepalanya teman-teman ya, bagian kepala dari si sel. Nih teman-teman, bagian bagian atas ya, dan kepalanya. Oke, ini akan saya buat dari plastik. Nih teman-teman ya, ini bentukan. Jadi ini kalau dibilang bagian pengecatan ini benar-benar doff, tidak mengkilap ya. Bagus untuk dari segi warna ya, bintik-bintikannya ya, detailnya juga bagus nih teman-teman ya. Ini coba akan saya pasang di sini. Di bagian ini dia kopong teman-teman ya, jadi dia kopong bentukannya seperti ini, jadi nggak dibikin padat. Ini mungkin kalau dibikin padat bakal berat banget nih teman-teman ya, karena untuk dengan size seperti ini ya, ini mungkin dengan keputusan si Bandai untuk membuat seperti ini tergolong ya bagus lah teman-teman ya, walaupun dibikin kopong di bagian dalamnya. Oke, ini akan saya masukkan ke bagian ininya. Oke. Oke, ini berbagi info teman-teman ya. Jadi ini untuk memasang ya bagian atas ke dalam tubuh ya yang membengkak ini agak-agak
ribet ya, agak-agak susah teman-teman ya. Ini harus ada bagian yang mungkin harus saya tekan dan untuk memasukkan. Ini mungkin kalau saya lakukan di depan kamera agak-agak gimana ya. Oke, ini mungkin akan saya lakukan di depan kamera aja ya teman-teman, mungkin di rumah biar tahu ya kayak apa proses untuk apa namanya, untuk memasukkan bagian badan atas ke dalam tubuhnya. Ini mungkin akan saya lakukan di sana. Oke, nah, ini mungkin bagian ini kita masukkan aja dulu teman-teman ya, karena nanti ada bagian yang didorong ke dalam nanti. Oke, di bagian belakang akan saya dorong. Oke, jadi ini benar-benar susah ya untuk masukkan ke bagian dalam di sini. Oke. Oke, bagian sini sudah masuk, tinggal bagian ini kita tekan bagian. Jadi bagian sampingnya ini harus kita tekan teman-teman ya. Jadi bagian ini harus kita tekan biar dia ada bagian yang masuk. Oke. Sudah masuk teman-teman ya. Nah, ini tergolong ribet ya, seperti yang saya lakukan tadi ya. Jadi dia ada bagian yang harus ditekan agar dia benar-benar masuk ya. Jadi dia agak ada bagian-bagian samping dari tubuh bagian atas yang agak melebar. Ini mungkin untuk mengunci teman-teman. Jadi dia nggak mudah copot ya. Jadi kalau dibilang dia ini mungkin kalau mau dibuka lagi harus ekstra dicabut ya. Dicabut dengan tenaga yang agak-agak lumayan ya teman-teman ya. Dan ini sudah terpasang seperti ini. Oke. Wah, keren banget teman-teman ya. Sel boomnya ini jadi ukurannya nih sebesar ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang di rumah yang menunggu KW dan bertanya-tanya kayak apa bentukan sel boomnya, apakah besar ya. Ini besar banget teman-teman ya, besar banget. Ini mungkin ini yang menyebabkan dia dihargai lumayan mahal di Jepang, karena itemnya ini ada sesuatu yang rare dan langka ya. Nah, ini bentukannya seperti ini. Oke, ini akan saya tunjukkan lebih dekat detailnya kayak apa, biar teman-teman di rumah tahu detail dari si sel boomnya ini. Oke, teman-teman ya, ini bisa dilihatin ya. Untuk teman-teman yang ingin tahu detail lebih dekat wajah dari si sel dan bentukannya kayak apa, detailnya seperti ini teman-teman. Benar-benar halus teman-teman ya. Detailnya ini benar-benar halus ya. Sangat bagus sekali pewarnaannya, detail pengecatannya juga, dan bahannya ini benar-benar bagus teman-teman ya. Detailnya seperti ini. Nah, ini bagian tangannya ya, bagian wajahnya. Oke, detailnya sangat bagus sekali. Dengan warna yang ada di bagian perutnya ini mungkin kalau dilihatin langsung teman-teman, gradasinya sangat bagus sekali. Pewarnaan juga bagus sekali ini. Oke, ini bagian depan. Sekarang ke bagian belakang. Bagian belakang seperti ini. Oke, bagian belakang seperti ini teman-teman ya. Detail di sini ada ekornya seperti ini untuk ekornya ya. Sangat besar sekali dan bagus ya. Oke, bagian atas seperti ini teman-teman. Nah, ini saya suka sekali untuk pewarnaan yang ada di sel boomnya ini teman-teman. Keren banget. Oke, jadi bentukannya seperti ini. Coba kita ukur untuk tinggi dan besarannya seberapa. Oke, coba kita ukur teman-teman ya. Untuk tingginya ini dari ujung bawah sampai ke atas ini mendekati ke 20 teman-teman ya, 19 sampai 20 cm. Jadi mungkin kalau saya ukur dari sini 19,5 lah ya, 19,5 teman-teman ya. 19,5 cm untuk tingginya, sedangkan untuk lebarnya ini 20 lebih teman-teman ya, 20, anggap aja ini 21 untuk lebarannya. Jadi tergolong besar banget ya. Jadi seperti itu bentukannya dan ukurannya teman-teman. Oke, lanjut ke figur selanjutnya. Ini akan saya ambil dari sel bentukan pertama teman-teman. Oke, ini sel bentukan pertama yang akan saya buka. Ini masih dalam kondisi plastikan. Coba kita sobek teman-teman ya. Kita buka dari plastiknya ini.
Oke, sudah kebuka teman-teman ya. Ini akan saya pasang. Oke, ini akan saya pasang. Ini mungkin kalau dari beberapa sel ini sebelumnya pernah dibuat oleh si Bandai di seri-seri HG ya, baik HG reguler, HG premium. Ini pernah dibuat ya, digital grade juga pernah dibuat. Nah, ini teman-temannya. Ini bentukan dari sel bentukan pertama, dan ini untuk pose seperti ini, untuk sel ini belum pernah dibuat ya dengan pose seperti ini ya, dan ini tergolong panjang nih teman-teman ya, dan ini kalau saya bilang ini tergolong besar ya, dan panjang untuk ekornya ini. Oke, nah ini teman-teman ya, ini bentukan dari sel bentukan pertama. Wow, keren teman-teman ya. Oke, yuk kita lihatin lebih dekat kayak apa bentukan dari sel bentukan pertama ini yang merupakan rilisan HG Premium ya, sel perfect set. Yuk kita lihatin. Oke, ini teman-teman ya, bentukan dari sel bentukan pertama. Nah, seperti ini teman-teman ya, keren banget ya. Detail pewarnaan tanpa ada cacat, tanpa ada mispin di sini, detailnya keren banget di sini ya. Untuk bahannya mungkin serupa seperti HG-HG sebelumnya ya. Cuma dari segi size ini sangat besar ya, berbeda dengan size HG reguler ya, digital grade juga. Oke, yang premium ini tergolong keren ini untuk segi ukuran, pewarnaan juga. Oke, nah ini teman-teman ya, bagus. Oke, yuk kita ukur aja teman-teman ya untuk tinggi dan besaran dari sel bentukan yang pertama ini. Oke, ini akan saya ukur dengan pose seperti ini. Untuk tingginya ini sel, untuk tingginya sampai ke ujung sayap ini sekitar 9 cm teman-teman ya. Untuk lebarannya ini mungkin sekitar 4 cm lah teman-teman ya. Jadi tergolong besar untuk yang seri yang ini. Dengan pose seperti ini dan belum pernah dibuat oleh si Bandai, ini keren banget ya. Sel lover wajib memiliki item ini, keren ya. Jadi bentukannya seperti ini teman-teman. Kita pasang ke base-nya. Ini base-nya mungkin masuk ke ekor nih teman-teman ya. Ini mungkin seperti ini ya, dia masuk ke ekor ya. Oke, saya taruh di belakang untuk diposekan dengan ekornya. Oh, ternyata untuk base-nya ini bukan di ekor teman-teman ya, tapi di lutut ya. Jadi dia masuk ke bagian lutut untuk base-nya ini. Oke, nah ini bentukannya seperti ini teman-teman ya. Oke, yuk lanjut ke figur sel bentukan kedua. Oke, yuk kita buka bareng-bareng untuk bentukan sel kedua. Oke, kita buka. Oke, yuk kita rangkai teman-teman ya. Ini sudah dibuka dari plastik, kita rangkai untuk dibentukin ke figurnya. Oke, ini kita pasang di sini. Oke. Oke, sudah masuk teman-teman ya. Ini dengan pose yang ini sebelumnya pernah dibuat teman-teman ya. Ini dengan pose seperti ini, bentukan sel yang kedua ini pernah dibuat, jadi tidak asing ya dengan pose seperti ini ya teman-teman ya. Tapi yang ini bentukannya lebih besar, jadi rata-rata untuk HG real figure ya, rata-rata yang diproduksi oleh si Bandai ini besar-besar nih teman-teman ya, dibanding dengan versi yang reguler ya, digital grade juga, yang spesial juga. Ini untuk yang premium ini tergolong besar untuk dari segi ukuran. Oke, yuk kita lihatin lebih dekat teman-teman ya, biar teman-teman di rumah bisa tahu kayak apa bentukan dari si sel bentukan kedua ini. Oke, nah ini teman-teman ya, bentukan dari sel bentukan kedua ya, detail bagian wajah seperti ini ya. Ini bisa dilihatin di sini ya, detail wajahnya ya, dari pengecatan, pewarnaan ini keren tanpa ada belepotan, keren banget ya.
Ini benar-benar bagus dari segi kualitas ya, bahan, pewarnaan juga, pemilihan warna ya, keren banget di sini. Kurang begitu rapat teman-teman ya. Oke, akan saya rapatkan lagi. Oke, sudah rapat teman-teman. Oke, di bagian belakang seperti ini. Untuk ekornya panjang banget bagian ekornya nih teman-teman ya. Nah nih bentukannya keren ya. Bentukannya keren, pewarnaannya keren ya, detail pengecatan juga bagus ya, keren banget. Nah ini teman-teman ya, detailnya seperti ini, keren banget. Oke, yuk kita ukur teman-teman ya, tingginya seberapa dan besarannya seberapa. Kalau saya nilai ini memang besar ya. Oke, yuk kita ukur teman-teman ya. Kita ukur dari ujung kaki ya sampai ke atas ini mencapai 9,5 ya. Hampir dia 10 cm ya, hampir 10 cm teman-teman ya, 9,5 ya. Terus dia besaran dari tubuhnya ini hampir 4 ya, saya bulatkan menjadi 4 cm ya. Untuk ekor di sini panjang banget di sini teman-teman ya, dia sampai berapa ini, hampir 10,5 ya kalau diukur dari sampai ujung nih teman-teman ya, keren banget. Oke, yuk kita pasang dengan base nya. Untuk base-nya ini, oke, base sudah masuk ya, saya taruh di belakang berbarengan dengan boom dan sel yang ke satu. Oke, sesuai dengan gambarnya teman-teman ya, ini akan saya taruh di sini, mungkin akan saya geser dikit di sini. Oke, nah ini teman-teman ya. Oke, 3 figur sudah dibuka, yuk kita lanjut ke perfect cell. Oke, kita lanjut dengan perfect cell di sini teman-teman ya. Kita buka. Oke. Kita buka. Oke, kita rangkai teman-teman ya. Kita rangkai, kita pasang ke bagian tubuh si sel di sini. Oke. Untuk bentukan sel ini sudah sering dibuat, cuman dengan pose ini baru pertama kali sekarang nih teman-teman ya. Baru pertama kali sekarang ini dibuat dengan pose yang seperti ini. Sebelumnya belum pernah dibuat ya dengan pose seperti ini untuk perfect cell. Keren, mantap. Yuk kita lihat lebih dekat teman-teman. Nih teman-teman bisa ngeliatin ya, si sel yang tampan di sini ya, dengan bentukan seperti ini, detail yang sangat ajib banget teman-teman ya, warna ungu, warna hijau, warna hitam ya, warna kuning juga. Dan di sini untuk warna urinnya sudah menghilang teman-teman ya, berubah menjadi warna ungu ya. Bagian belakang warna ungu ya, ekor warnanya masih tetap ya, berwarna agak kecoklatan. Warna urin ya sudah mulai berubah, dan anehnya ya bentukan seperti ini, sel waktu dia membeledakkan diri di sini ada warna urinnya, dapat dari warna ini, warna urinnya harusnya dia berwarna ini teman-teman ya, berwarna apa namanya, ungu ya teman-teman ya, bukan berwarna urin sih ya untuk sel boom sebenarnya, karena ini mengacu kepada perfect cell ya. Nah ini detailnya seperti ini teman-teman ya, tanpa ekor, keren banget ya. Yuk kita ukur besarannya kayak apa. Ini detailnya keren banget ya, bagus banget teman-teman. Oke, yuk kita ukur teman-teman ya, tinggi dan besaran dari si sel perfectnya ini. Di bagian kaki sampai ke atas dia mencapai 9 ya, 9,5 dengan pose seperti ini. Ini kalau mungkin berdiri normal nih mungkin tingginya sudah mencapai 10 lebih teman-teman ya. Karena ini pose seperti kuda-kuda, tingginya masih 9 sampai 10. Besarannya serupa seperti tadi ya, 4 teman-teman ya. Untuk lebarannya, proporsinya ya.
Keren ya, ini besar ukurannya. Sekarang kita pasang ke bagian base. Oke, bagian base. Oke, di bagian base langsung terpasang nih teman-teman ya. Ini bagian base langsung terpasang, langsung akan saya taruh di bagian belakang. Oke, ini akan saya taruh di sini teman-teman ya, sesuai dengan bentukan dari sel atau dengan pose yang ada di sini ya. Oke, sel perfect, sel 1, sel 2 sudah dibuka teman-teman. Oke, lanjut ke figur selanjutnya. Ini tinggal yang kecil-kecil ya, kepompong sel junior teman-teman ya, sel junior yang akan saya buka. Oke, di sini ada 2 sel junior teman-teman ya. Ini sangat disayangkan sekali ya. Sel junior yang kecil-kecil ini hanya dibuat cuma 2. Coba mungkin dibikin sampai 4 mungkin bakal keren teman-teman ya. Ini cuma dibuat cuma 2 nih. Oke, ini akan saya buka semua untuk sel junior. Oke, ini mungkin akan saya langsung pasang ke, oh ini mungkin dengan pose yang sama teman-teman ya. Ini dengan pose yang sama. Oke. Oke teman-teman ya, ini sel junior yang dibuat oleh si premium ya, cuman sangat disayangkan sekali, dia cuma dibuat cuma 2 saja sel junior ya, serupa seperti yang reguler. Jadi reguler pernah dibuat ya teman-teman ya, cuman serupa seperti ini ya, cuman ini agak-agak besar ya, cuman sayangnya hanya dibuat 2 biji saja, tidak dibuat sampai 4 atau 5 biar rame gitu ya. Nah ini yuk kita lihat lebih dekat teman-teman ya, kayak apa mereka bentukannya. Oke, nah ini teman-teman ya, ini detail dari sel junior ya, dari pewarnaan, bentukan juga keren ya. Ini untuk size-nya lebih besar dari versi yang reguler. Oke, nah ini bentukannya seperti ini, detailnya bagus ya. Dia berwarna biru dengan bintik biru tua ya. Sayap berwarna biru, perpaduan antara warna kuning, ungu ya, warna biru, bintik berwarna biru tua, hitam juga ya, serupa dengan sel junior yang kedua ini, dengan pose yang berbeda juga. Oke, nah ini detailnya seperti ini teman-teman ya, keren banget, bagus. Oke, coba kita ukur besaran selnya ini. Untuk yang kecil ini dia tinggi sekitar 4 cm teman-teman ya, untuk lebaran dia kecil banget ya 1 cm. Ini serupa seperti ini. Oke, ini saya yakin juga sama 4 cm juga ya. Ini 1 cm. Oke, yuk kita pasang ke base-nya teman-teman. Kita pasang ke base-nya, kita masukin bagian kaki di sini. Oke, sudah masuk seperti ini teman-teman ya, pose dari sel junior dengan base-nya. Oke, sudah masuk. Sekarang yang kedua. Untuk yang kedua ini saya masukkan kakinya dulu. Oke, dia sudah masuk dan masuk. Oke, pas, mantap. Oke, dia dengan pose seperti ini teman-teman ya. Oke, ini akan saya taruh di belakang. Oke, saya taruh di belakang dengan pose seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 figur sudah dibuka. Selanjutnya ini akan saya buka dengan yang kepompong. Oke, kita buka teman-teman ya. Ini kepompongnya, bukan kepompong ya. Ini kalau dibilang apa ya?
bentukan awal ya, bentukan awal dari si sel sebelum dia berubah menjadi sel yang ini ya. Oh, dibilang dia itu dari masa depan merubah bentuk ke ini agar dia muat ke pesawatnya si Trang ya teman-teman ya. Oh, ini bahannya apa teman-teman ya? Ini bahannya ini agak-agak semi karet teman-teman ya, dan agak-agak lengket ya. Oke. Nah, ini bentukannya seperti ini teman-teman ya. Sebelumnya saya pernah punya ya bentukan kepompong seperti ini, atau bentukan apa ya, kulit ya dari si sel ya, tapi versi yang WCF teman-teman. Oke. Nah, ini yuk kita lihat lebih dekat. Oke, ini teman-teman ya. Ini bentukan dari sel ya sebelum dia berubah kulit ya, waktu dia dalam bentuk larva lah, apa ya namanya teman-teman ya, kalau saya dibilang nih ya, karena dia ingin masuk ke dalam pesawatnya si Trang agar dia muat, dia berubah bentukan seperti ini ya untuk menuju ke masa lampau ya, menyusul si Trang teman-teman. Nah, ini bentukan ya, bentukan dari si sel waktu dia ada di kulit. Seperti ini bentukannya teman-teman. Kita ukur untuk panjangnya ini sekitar berapa teman ya, 5,5 ya, 5,5 cm, sedangkan tingginya ini sekitar berapa ini, 2,5 lah ya, 2,5. Untuk lebarannya di sini dia mencapai 3 cm. Oke, nah ini bentukannya seperti ini teman-teman. Kita taruh di belakang. Oke, kita taruh di bagian sini teman-teman. Oh, mantap. Oke, keren ya. Jadi sudah hampir 99% teman-teman ya. Selanjutnya akan saya buka dengan telurnya. Kita lihat kayak apa bentukan telurnya ini teman-teman. Kita keluarkan. Ini adalah aksesoris terakhir ya, figur terakhir yang saya buka. Oke. Oke. Nah, ini bentukannya seperti ini teman-teman ya. Oke, kita pasang aja ini. Kayak apa masangnya ini? Oke. Ini gimana teman-teman ya? Oke, dia untuk masangnya ini teman-teman ya, dia digabung seperti ini ya. Terus kita masukkan ke ininya ya. Ini kalau dibilang standnya ya. Nah, dimasukkan ke sini, terus dia ditekan gini teman-teman ya. Ini mungkin kalau saya perhatikan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini bentukan telur ya, telur dari si sel. Nah, ini kecil banget ya. Ini kalau saya ukur besarannya sekitar 1 cm nih teman-teman ya. Lebar juga sama 1,5 ya, 1 cm lah ya. Oke, sudah kebuka semua nih. Oke, ini akan saya taruh di belakang ya. Saya akan taruh di sini. Gimana teman-teman? Nah, nih teman-teman ya, ini sudah dibuka semua. Nih saya jujur agak kesusahan untuk menampilkan dari figur-figur high grade real figure ya, sel perfect ini untuk ditampilkan di depan kamera, karena untuk ukurannya ini besar-besar. Jadi saya agak kesusahan untuk menampilkan di depan kamera untuk mengepaskan ya, apalagi untuk menunjukkan satu persatu itu butuh ekstra usaha teman-teman ya untuk menampilkan mereka di depan kamera. Dan bentukannya seperti ini setelah saya buka ya, keren-keren teman-teman ya besarannya ya. Ini teman-teman bisa dilihat ya. Jadi sebelum teman-teman kalau ingin tahu bentukannya kayak apa untuk yang versi KW, perbandingannya seperti apa, teman-teman bisa melihat di sini ya, bentukan si si sel di sini yang kecil-kecil kayak apa, dan bisa dibandingkan dengan yang besar di belakang, perbandingan seperti apa. Jadi kalau yang sel boom ini benar-benar besar ya untuk versi originalnya. Ini benar-benar besar seperti yang saya ukur tadi ya. Keren banget ya, rekomen banget buat teman-teman mungkin yang fanatik dengan original
high grade real figure silver fox ya, recommended banget ya. Dan cuman sayangnya sekarang untuk harganya benar-benar mahal di Jepang. Kalau teman-teman mungkin yang sudah mendapatkan item ini dengan versi yang reissue, yang katanya reissue, tapi sebenarnya ini bukan reissue teman-teman ya, dijual ulang ya, versi lama dijual ulang, itu sangat beruntung sekali. Serupa seperti saya, walaupun mendapatkan harga yang agak-agak mahal ya, selisih sekitar 800.000, masih recommended banget ya. Dengan figur yang saya dapatkan seperti ini, keren banget, mantap. Oke teman-teman ya, saya rasa begitu saja video dokumentasi ya, unboxing review figur dari high grade real figure yang merupakan seri dari silver fox set ya. Saya berharap video yang saya buat ini bisa memberikan informasi, referensi buat teman-teman mungkin yang mencari item yang sama, dan bisa menjadi bahan perbandingan buat teman-teman mungkin yang membeli versi KW-nya. Karena saya nggak membeli versi KW-nya, saya nggak bisa membandingkan atau nggak bisa bikin video perbandingannya ya, untuk menghemat dana, karena ada beberapa figur yang harus saya beli teman-teman ya. Saya berharap video yang saya buat ini bisa sedikit membantu dan memberikan hiburan buat teman-teman pencinta figur HG Dragon Ball dan kolektor figur teman-teman ya. Oke, saya rasa begitu saja video yang saya buat ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa yang belum subscribe, tolong bantu subscribe channel ini biar tambah berkembang. Nanti akan saya berbagi info mengenai figur-figur apa yang saya beli dan saya koleksi, akan saya bongkar di meja bongkar-bongkar ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.